apa-apa ya, buat dokumentasi aja. Kita hapus dari kesalahan OpenStreetSuite ya 9472. Bentar teman, kita upload. Udah hapus. Yes. Sudah, berarti sudah clear ya. Sudah clear, tadinya ada nyala di sini ya, ada suara gemrosok. Hilang, itu tinggal motoriknya doang. Terus lanjut hidupkan dulu. Hidupkan dulu, balik lagi. Tadi di add unit kita balik cari kesalahan. Udah clear, jadi DTC yang tadi udah hilang ya. Kalau udah hilang, tunggu beberapa saat, barangkali nanti bisa muncul lagi. Mudah-mudahan mantap. Lanjut cari masalah lain di pintu, sudah aman. Nah, kita lihatnya kontrolnya yang audio komen dulu dah. Audio komen, karena masalah utamanya ada di audio yang jadi permasalahannya. Yes, nggak ada kerusakan. Kontrol lagi di bagian suspensi udara ya, suspensi udara. Kita bisa lewatin saja, karena ini hardware juga ya, hardware. Drive unit, coba tes drive unitnya. Tidak connect. Central gateway, audio komen pintu, driver, ini bagian pintu sopir, driver doors. Driver ada di pintu sopir, ada masalah Pak. Bapak kemana? Pak, ini ada di bagian pintu supir, berarti sebelah kanan depan ya. Door lock switch stuck in rain intermittent ya. Jadi door locknya stuck in intermittent itu sedang terjadi, dan kemudian ini di mirror hit output short switch positive open. Jadi ada kesalahan di sini. Di sini di mirrornya ada sedikit konslet, kemungkinan basah bisa jadi. Yang ini permanen. Emang nggak bisa gerak itu Pak? Masih bisa? Belum ini tutup? Masih sih. Masih. Nah, mungkin ini karena basah doang ataupun mengembun ya. Lanjut kita hapus dulu dah. Sudah clear. Terus passenger itu berarti yang pintu sebelah kiri sopir. Nah, ini ada kesalahan lagi U0215, komunikasi with door switch group ya. Jadi tidak secepat itu dia reaksi ya. Kemungkinan ada kelemahan di bagian satu switch-nya. Lalu
kode U ini kita hapus saja ya. Kita hapus lagi. Ada lagi di sana. Kemungkinan besar terjadi karena basah juga bisa ya. Ngembun gitu. Pangandaran mah gini Pak, uap lautnya. Uap lautnya kan kelar asin dia bikin shot Pak. Ya. Kadang-kadang dari luar bagus udah begitu dibongkar Pak. Dalamnya keropos. Makanya harus benar-benar perawatannya. Terus rear itu kiri. Rear belakang left kiri. Belakang kiri yang pintu. Tidak ada kerusakan. Kalau yang belakang aman. Kalau yang tinggal yang itu ya. Tinggal yang kanan. Yang itu aman pintunya, kemudian tinggal rear, belakang kanan pintu. Kita lihat. Aman. Aman untuk yang pintu belakang. Cos. Headlight, head unit udah. Headlight udah ya? Head unit tadi ya. Terus karena masalah utamanya di head unit, kita kontrol ulang untuk bagian head unit. Kontrol ulang untuk bagian head unit, muncul lagi atau tidak kesalahannya ya. Udah clear. Enggak ada. Enggak muncul lagi ya Pak? Yang bagian head unit. Oke, lanjut cari kesalahan lagi. Ini tukang cari masalah. Sudah di gearbox sudah aman. Bisa lihat juga di bagian gearbox udah aman, tadi saya lihat tes. Nah, jadi kita bisa melihat mana yang tidak sesuai spesifikasi ataupun fitur-fitur yang terjadi gangguan ya teman-teman. Mercedes-Benz C-Class W204 kita masuknya di tahun 2011. Kita bisa identifikasi semuanya, semua kesalahan dari pintu ataupun lampu-lampu, audio, kemudian fitur pengaman, ABS dan juga airbag ya. Kalau untuk kerusakan di engine sudah tadi kita detect dan kemudian saya menghidupkan, sengaja dihidupkan jadi biar terkontrol semuanya. Ini di bagian instrumen juga udah di scan tadi, cuma mohon maaf nggak bisa kita tayangkan di video full karena memang takut kelamaan ya pemirsa untuk menontonnya. Di braking systemnya juga udah aman. Ya, climate ini adalah bagian fitur pengaman, jadi fitur tambahan dari aksesoris mobil yang satu sama lainnya berhubungan ke engine juga ya. Kita lihat di engine masuknya ke 271820 kalau nggak salah tadi. Coba cek STNK. 271860 betul. 860 berarti yang ini ya. Cek lagi. Aduh. Nyeri Sudah. Jadi engine-nya dalam keadaan aman.
Aduh, mirip. Lanjut, bisa lihat di bagian data streamnya ya, untuk memastikan kontrol fungsi dari semua komponen yang tersedia di mobil ini. Kita kontrol ke bagian AC, kemudian ini air pump, alternator. Nah, ini sangat penting ya, jadi komunikasi alternator dengan ECU. Kemudian alternator ID juga kita coba melihat datanya bagaimana fungsi untuk bekerja di satu unit Mercedes-Benz Cicle AS ini ya teman. Ini baterai voltase juga kita bisa lihat nanti berapa. Satu-satu dulu, ini bus pressure, jadi tekanan. Kemudian bisa melihat di bagian pendingin katalis ya. Katalisnya kita bisa lihat lagi. Kalau untuk yang paling penting adalah saya coba intake ya, udara masuk jangan, karena di sini udah memenuhi spesifikasi standarnya. NOx sensor juga pastinya aman karena ketukan dari mesin bisa dilihat di sini sangat berukuran urutan sekali angka-angkanya ya. Nah, ini ada bagian knock sensor. Knock sensor itu mendetek semua bagian silinder dari mesin yang memfungsikan salah satu sensor, yaitu sensor knock ya, untuk mendeteksi semua keadaan di berbagai silindernya. Ini 1, 2, 3, 4 silinder. Temperatur oli bisa dilihat juga ya. Mana tadi? Ini oil temperatur. Mudah-mudahan bisa kedetek, kita nanti bisa lihat temperatur olinya. Kenapa ya dicari-cari, kita nyari untuk temperatur airnya. Kelewat nggak ya? Full pump status bagus. Mana tuh kelewat ya? Coolant. Katalis. Nah, ini coolant temperaturnya dilihat, dan di bagian coolant termostatnya dilihat berapa bukanya, standarnya berapa. Jadi ini sama ini berhubungan ya. Pembukaan di bagian termostat yang ngedetect adalah coolant temperatur ya. Jadi ini masih dingin. Kita cek semuanya. Alternator ID-nya bekerja dengan bagus, memenuhi persyaratan ya. Jadi maksimalnya di 25. Ini juga menunjukkan angka 25 ya. Baterai voltase sangat normal sekali. Standarnya di maksimal 13,4. Nah, untuk minimalnya 13,2. Jadi jika saja di bawah dari angka minimal seperti yang tertera di sini adalah 12,0 ataupun 11,9, jadi sangat pasti adalah terjadi kerusakan di bagian alternator pengisian ke baterai ya. Aduh.
Nah, ini yang sangat penting. Jadi coolant temperatur harus diperiksa sebaik mungkin ya. Karena pemicu dari kesalahan mobil paling parah adalah overheat ya teman. Overheat ngeri dah. Mercedes-Benz jika saja terjadi overheating. Coolant temperatur sekarang terjadi 97,5 derajat Celcius, jadi 98. Ini standar 98, minimalnya di 91, maksimalnya di 106. Jadi jika saja melebihi dari 106 ya, apakah itu di 110 ataupun 115, apalagi di 120, mobil sudah terjadi overheat. Dan jika saja dibawa di bepergian jauh ataupun perjalanan tidak berhenti ya, terus menerus, maka mesin akan rusak alias overheat. Ini maksimal di 106. 102. Jadi kalau terjadi lebih, saya ulang, makanya terjadi sangat-sangat rusak mobilnya ya kawan. Itu yang paling penting. Dan coba saya lihat di bagian temperatur oli. Nah, ini temperatur olinya 90 derajat, 92. Jadi sangat baik sekali, olinya dalam keadaan dingin ya. Lanjut, setelah melihat data yang lain, yang ini kita balik lagi untuk melihat data-data yang lainnya lagi. Mana tadi? Air conditioning. Yang ini balik. Yang ini balik. Alternator ID udah terkontrol. Baterai voltase udah bagus. Tekanan udah bagus. Nah, untuk yang lebih penting kita bisa mengontrol yang lama, yang dua ini, coolant temperatur dan oil temperatur. Jika saja mesinnya dicoba dihidupkan dalam jangka setengah jam lebih ya, ataupun 20 menit ke atas. String. Ngebul kenapa? Ngebul tak? Wah. Jadi keadaan dari gas buangnya sudah sangat normal. Kita tidak perlu melihat data dari sensor oksigen ya, karena yang pastinya udah baik. Nah, wastegate valve juga tidak perlu kita cek. Yang ini vessel speed, kemudian sensor voltase dari manifold udah bagus, tidak perlu penting. Radiator blind, pedal berapa. Nah, ini oksigen tadi tidak kedetek yang bawah, saya coba melihat untuk yang sebelum katalis ya, itu aja. Intake udara masuk belum dicek. Terus intake udara masuk ya, mana intake temperatur ya. Terusan injection kita cek.
ignition angle-nya cek, adjusternya tidak perlu, idle speed-nya, target value-nya dicek juga. Tes. Low pressure-nya segini, untuk high-nya pressure-nya 49 rail ya. Full pump ini tekanan dari full pump ini bisa kita lihat semuanya. Full volume in tank juga di dalam tangki bisa dikontrol, cuma itu tidak terlalu penting untuk dilihat karena bisa dilihat di sini juga udah sangat baik. Engine load, engine speed-nya, terus fan speed-nya bisa dilihat. Extra fan ini sangat berperan penting ya untuk sistem pendinginan yang kita lihat tadi, pendinginan dari suhu mesin. Terus engine speed kita bisa lihat lagi. Udah dulu. Cek. RPM-nya stabil. Ini fan speed-nya juga stabil 29,3 memenuhi persyaratan. Lanjut, idle speed-nya sangat stabil sekali. Nah, ini dari ignition angle ya. Ignition angle bisa dilihat. Tiga lima, 34, 37 dengan maksimalnya itu 39. Maksimal lagi masih bagus. Sip. Oke, teman-teman, tadi udah semuanya mungkin bisa dimengerti, dipahami ya untuk cara identifikasi dari sebuah unit Mercedes-Benz ini. Semuanya bisa terkontrol dari bagian lampu depan ataupun semua pintu dan fitur-fitur ataupun semua aksesoris di dalam satu unit mobil ini. Terima kasih sudah menonton, dan jika saja teman-teman semua ada yang perlu untuk pengecekan satu buah unitnya ataupun beberapa buah unit dari Mercedes-Benz, silahkan teman-teman untuk mengunjungi Google Map ya, online layanan otomotif Pangandaran ataupun layanan otomotif Pangandaran, dan teman-teman semua bisa share di WhatsApp 0821214125555. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.